Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galuh Pratama Mainanda. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah atau biasa disebut PHIWM. PHIWM itu merupakan seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber Al-Quran dan Sunnah yang menjadikan pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islam menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tingkah laku bagi warga Muhammadiyah, siapa saja warga Muhammadiyah, yaitu semua yang terkait dengan Muhammadiyah, baik itu mahasiswa, anggota organisasi, kemudian pemimpin Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah. Selanjutnya, landasan dan sumber PHWM. Landasan dan sumber pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah ialah itu Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pengembangan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku yang berlaku dalam Muhammadiyah seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, hitah perjuangan Muhammadiyah, serta keputusan majelis tarjih. Selanjutnya, kepentingan dirumuskannya PHWM. Yang pertama itu kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islam dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir pada saat di Jakarta tahun 1992 yang lebih merupakan konsep filosofi. Yang kedua itu karena adanya perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika yang tinggi dalam kehidupan Muhammadiyah, yang memperlakukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan tengah gelombang perubahan ini. Yang ketiga itu karena adanya perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis atau berorientasi pada nilai guna semata saja. Kemudian karena adanya materialistis, yaitu yang berorientasi pada kepentingan materi semata. Kemudian ada hedonistis yang merupakan orientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi yang menumbuhkan budaya indrawi atau dalam istilahnya itu berorientasi pada duniawi saja atau secara sekuler. Kemudian yang keempat itu ada penetrasi budaya, yaitu masuknya budaya asing yang secara cepat itu meluas, dan multikulturalisme, yaitu kebudayaan masyarakat yang majemuk dan serba melintas, yang dibawa oleh globalisasi yang berpengaruh pada proses hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya yang membentuk tatanan sosial. Kemudian yang kelima itu karena adanya perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor internal ataupun eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah. Selanjutnya itu sifat PHIWM. Yang pertama itu mengandung hal-hal yang bersifat pokok atau prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai serta norma. Yang kedua itu mengandung sifat pengayaan, maksudnya memberikan banyak hasanah dalam membentuk keluruhan serta kemuliaan tindakan dan rohani. Yang ketiga itu bersifat aktual, maksudnya itu memiliki ketertarikan dan tuntunan serta kepentingan sehari-hari. Yang keempat itu memberikan arahan bagi tindakan seorang individu, baik itu secara kolektif maupun bersifat keteladanan. Yang kelima itu bersifat ideal, yang dimana maksudnya ini menjadikan panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang sifatnya utama dan pokok. Yang keenam itu bersifat rabani, maksudnya itu terdapat kandungan ajaran-ajaran serta pesan-pesan yang bersifat akhlaki, yang tujuannya itu membuahkan kesalihan. Dan yang terakhir itu ada taisir, maksudnya itu berupa panduan yang mudah untuk dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, itu ada tujuan PHWM, di mana tujuannya itu untuk membentuk perilaku individu yang kolektif, serta anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik, uswatun hasanah,
menuju terbentuknya masyarakat utama yang diridhoi Allah. Kemudian, itu ada kerangka PHIWM, di mana itu yang pertama itu ada kehidupan pribadi, kedua ada kehidupan dalam berkeluarga. Nah, setelah kita hidup pribadi dan dalam berkeluarga, maka kita bisa bermasyarakat, kemudian juga bisa berorganisasi. Kemudian dari berorganisasi kita bisa mengelola amal usaha Muhammadiyah. Kemudian bisa kehidupan dalam berbisnis, kehidupan dalam mengembangkan profesi, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, serta dalam melestarikan lingkungan. Kemudian kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan dalam seni budaya. Itulah apa itu PHIWM. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.